Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir dalam kajian saya, yaitu Reformasi Ekonomi Pedesaan melalui program pemberdayaan kewirausahaan, yang dimana dosen kita kali ini melibatkan Bapak dan Ibu dari desa yang saya kunjungi kali ini. Baik, sebelum kita melanjutkan program kita kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Iseng Kurnia Fadila. Saya berasal dari Perawang, lahir di Perawang, tanggalnya pada 18 Januari 2004. Ada yang ingin ditanyakan kepada biodata saya? Ada Pak. Ya. Bapak Perawang di bagian mana Pak? Oh, saya kebetulan tinggal di PT Cendrawasih namanya Pak. Di Cendrawasih Pak. Bapak dari situ? Saya tinggal di Siak Pak. Oh, di Siak. Iya, Pak. Siak di mana Pak? Siak dekat Istana Pak. Oh, di itu namanya Kampung Alam ya? Program beneran Pak. Terima kasih. Mungkin yang lain ada yang ingin ditanyakan seputar biodata saya? Baik, terima kasih. Baik, tadi saya sudah memperkenalkan diri saya. Selanjutnya saya mau para peserta atau bapak-bapak, ibu-ibu memperkenalkan diri satu persatu. Mungkin saya dimulai dulu Pak. Perkenalkan nama saya Muhammad Joko. Perkenalkan nama saya Tika. Perkenalkan nama saya Buni. Perkenalkan nama saya Dela. Perkenalkan nama saya Farhana Syahira. Perkenalkan nama saya Nita. Perkenalkan nama saya Jessica. Perkenalkan nama saya Bundiara. Perkenalkan nama saya Tio. Perkenalkan nama saya Oke, terima kasih pada bapak ibu yang sudah mau memperkenalkan dirinya. Mungkin ini udah fokus semua belum? Aduh, gimana ya? Baik, saya mau kita bermain fokus sebentar ya. Boleh duduk aja kan? Duduk atau berdiri? Duduk Pak. Tahu sebenarnya tahu permainan ini kan? Sini gosok, sini pukul. Oh ada Pak. Tahu? Ada yang berani coba? Boleh coba? Tangan sebelah kiri di perut, kanan di kepala. Yang di bawah diputar, di kepala dia. Yang di kepala dipukul-pukul. Harus coba. Putar dia dipukul. Ada yang bisa? Ganti tangannya lagi. Saya juga bingung. Ini dipukul, ini diputar, ini dipukul. Bahaya juga. Oh ya kan? Sudah bisa? Ada yang bisa jadi ke depan? Ya ada Pak. Ayo, saya minta satu dari bapak ibu punya sampai ke depan. Nah biasanya kamu Pak. Harus Ini ya ibu. ini putar, ini pukul. Ganti tangan, ganti tangan. Harus sama Pak. Baik, terima kasih banyak Pak. Baik, kita sudah sebentar tadi ya. Baik, langsung saja ke materi kita, transformasi ekonomi pedesaan melalui program pemberdayaan kewirausahaan. Yang dimana transformasi ekonomi pedesaan merupakan upaya meningkatkan kesejahteraan melalui program pemberdayaan kewirausahaan. Melalui program ini diharapkan masyarakat atau bapak ibu pedesaan dapat mengembangkan potensi ekonomi lokal. Dengan demikian terciptalah perekonomian yang mandiri dan berkelanjutan. Bisa kita lihat di sini ada potensi ekonomi lokal. Masyarakat pedesaan memiliki potensi ekonomi yang beragam, mulai dari pertanian, ada peternakan, kerajinan tangan, hingga pariwisatanya. Dan dimana setiap yang kita tahu setiap desa itu punya pariwisatanya masing-masing. Itu sangat amat membantu masyarakat sekitar. Terus dengan pemberdayaan kewirausahaan ini, potensi ini dapat dikembangkan menjadi usaha yang tangguh dan berdaya asing. Baik, lanjut ke program kita, program pemberdayaan kewirausahaan. Yang dimana program ini meliputi pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, akses pembiayaan, dan pemasaran produk. Melalui program ini diharapkan masyarakat pedesaan dapat menjadi penggerak ekonomi lokal yang mampu bersaing di pasar global. Selanjutnya, transformasi ekonomi pedesaan melalui program pemberdayaan kewirausahaan diharapkan tercipta perekonomian pedesaan yang inklusif,
dan berkelanjutan. Dengan dukungan yang tepat, masyarakat pedesaan dapat menjadi agen perubahan ekonomi yang signifikan. Baik, kita lanjut. Ada yang tahu apa itu kewirausahaan? Tidak, Pak. Enggak. Tidak, Pak. Kenapa enggak? Kewirausahaan, ada yang tahu? Tidak, Pak. Bisa kita lihat di depan. Kewirausahaan itu adalah kemampuan untuk menciptakan peluang dan mengelola risiko dalam mengembangkan usaha. Kewirausahaan memiliki peran penting dalam pembangunan pedesaan melalui penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan masyarakat. Jadi, ada bisa bilang apa itu kewirausahaan? Saya Pak. Ya, Jadi kewirausahaan itu secara tidak langsung berani mengambil risiko untuk membuka peluang pekerjaan. ya benar. Karena bisa yang kita lihat pasar sekarang, orang-orang berlomba-lomba untuk mempunyai usaha yang sendiri, apalagi di pedesaan. Tapi sedikit kendala di pedesaan itu sangat susah untuk kita berwirausaha karena pasarnya beda sama kita yang ada di kota sekarang. Ya. Baik, sudah jelas apa itu kewirausahaan? Sudah, Pak. Kita lanjut konsep dasar kewirausahaan. Konsep dasar kewirausahaan meliputi inovasi, kreatif, dan pengambilan risiko. Kewirausahaan juga melibatkan pemahaman pasar dan penciptaan nilai tambah dalam produk atau jasa. Ada yang salah di sini yang meliputi inovasi, kreatif, dan pengambilan. Apa yang maksud dari tiga itu? Pengambilan risiko. Ada yang dijelaskan? Memang sudah lupa. Jadi Google. Pertanyaannya kan dari tiga di depan ada konsep dasar itu ada inovasi, kreativitas, dan pengambilan risiko. Ada yang tahu itu apa? Salah satu dari tiga itu ada yang tahu apa itu kreativitas, apa itu inovasi, apa itu pengambilan risiko? Saya Kak, menurut saya pengambilan resiko itu berarti seorang yang ingin membangun bisnis baru tentu dia harus mampu mengambil keputusan dan melakukan tindakan meskipun ada risiko yang harus ditanggung nantinya. Benar sekali. Karena pengambilan risiko itu risiko saja itu adalah ketidakpastian tentang hasil usaha. Kewirausahaan selalu melibatkan risiko karena usaha baru selalu memiliki kemungkinan untuk gagal. Setiap kita memulai usaha, jangan kita memikirkan untuk berhasil saja. Kita harus berani mengambil risiko, kita harus berani untuk gagal. Karena setiap proses setiap usaha pasti ada gagalnya. Kalau tidak ada gagalnya, ya gitu. Oke, lanjut. Ada inovasi dan kreativitas. Saya Pak. Baik, Saya menurut saya Pak, kreativitas itu kita berani membuat sesuatu yang beda daripada yang lain. Nah, misalnya Bapak mempunyai usaha sendiri, dan pesaing Bapak memiliki juga usaha, tapi iya benar. ya usaha ya sama. Lanjut Pak. Nah, jadi usaha yang sama itu Bapak itu berani berbuat yang beda daripada yang usaha sebelah Bapak itu. Menurut saya seperti itu sih Pak. Kreativitas di sini benar yang dikatakan Pak Joko. Kreativitas di sini itu kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru dan inovatif. Ide baru tersebut dapat menjadi dasar untuk menciptakan peluang usaha baru. Yang mana tadilah kita kayak Pak Win dan Pak Joko bilang tadi ada apa namanya? Ada pesaing. Kita harus bisa menyaingkan pesaing tersebut dengan melakukan ide-ide yang kreatif. Baik, selanjutnya terima kasih Pak Joko. Selanjutnya apa itu inovatif atau inovasi? Pak, saya Pak. Ya, Ya, nama saya Ibu Nia. Nah, jadi menurut saya inovatif itu menemukan sesuatu yang baru, melakukan berbagai perubahan untuk membentuk sebuah produk atau ide desain yang baru yang lebih kreatif. benar. Inovatif itu sama nggak jauh seperti kreatif, Iya Pak. cuma lebih dikembangkan lagi. Bahwasanya inovasi adalah kemampuan untuk menerapkan ide-ide baru tersebut ke dalam praktik. Inovasi juga dapat
berupa produk, proses, atau layanan baru. Jadi kewirausahaan juga melibatkan pemahaman pasar dan penciptaan nilai tambah dalam produk dan jasa. Jadi tiga komponen tadi itu meliputi untuk kewirausahaan yang akan dibangun. Baik, selanjutnya itu mentalitas kewirausahaan. Ada yang tahu kenapa mental itu butuh dalam kewirausahaan? Ya Pak. Kenapa? Karena seperti Bapak sampaikan tadi, Ya. kalau pengusaha itu harus berani bangkit dan jatuh. Karena apabila mereka mempunyai masalah terhadap keuangan atau terhadap bangkrutan, mereka tidak menyerah Pak, namun mereka bangkit lagi untuk menyemangati, untuk membangkit semangat diri mereka dalam berusaha. Sekian dari saya, itu saja sih Pak. Benar sekali ya Bapak. Di mana mentalitas kewirausahaan itu mencakup ada proaktif, pantang menyerah, dan berani mengambil risiko. Sama kayak tadi yang dijelaskan oleh Bu Zere, yang pengambilan risiko. Karena setiap kewirausahaan, setiap orang memilih usaha baru itu harus memikirkan gagalnya dulu. Jangan memikirkan berhasilnya dulu. Karena ketika kita memikirkan berhasilnya dulu, itu tidak akan jauh dari angan-angan sepertinya. Karena sudah banyak juga contoh di lapangan yang begitu. Terus kewirausahaan juga memerlukan kemampuan beradaptasi dan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan. Kita harus bisa berbaur dengan lingkungan, kita harus bisa berbaur dengan zaman, mengikuti zaman. Itulah tadi yang disebut dengan beradaptasi dan fleksibilitas. Kita harus bisa menyatukan diri kita dengan apa yang ada sekarang. Baik, selanjutnya itu ada faktor motivasi. Faktor motivasi dalam kewirausahaan meliputi ada kepuasan pribadi, keinginan untuk sukses, keinginan untuk memberdayakan masyarakat. Siapa di sini yang memulai usaha tidak ingin sukses? Pasti sebenarnya ingin sukses. Kepuasan pribadi itu sangat penting karena itulah yang membuat kita untuk maju lagi. Kalau kita mulai usaha kita tidak punya kepuasan, itu kayaknya bakal akan berjalan di tempat, tidak akan maju-maju. Nah, itulah pentingnya untuk ada kepuasan pribadi. Terus ada juga keinginan untuk memberdayakan masyarakat. Itu seperti kita membuka lapangan kerja, kita pasti setiap kita mulai usaha pasti kita ada karyawan ya. Motivasi juga dapat berasal dari keinginan untuk berkontribusi dan menciptakan perubahan yang positif. Bisa dimengerti? Bisa. Baik, dari faktor motivasi tadi ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Pak, Ya. bagaimana Pak seseorang pengusaha tapi mereka mendapatkan musibah berkali-kali terus bangkit jatuh sehingga mereka itu tidak dapat lagi kepercayaan diri. Bagaimana kita untuk menumbuhkan kepercayaan diri mereka supaya mereka termotivasi dengan adanya kita? Terima kasih Pak Joko pertanyaannya. Baik, mungkin dari pertanyaan Pak Joko, bagaimana jika orang sering bangun jatuh dan hilang kepercayaan diri untuk melanjutkan usaha yang berbeda? Mungkin jawaban dari saya itu dengan bertemu kawan-kawan, banyak kita sharing sama kawan-kawan. Mungkin kawan-kawan punya ide baru, itulah guna kita berinteraksi sama masyarakat di desa. Juga penting kita untuk bertanya atau berinteraksi sama orang yang sudah melalui proses demi proses yang sudah berhasil. Itu menurut saya penting karena mereka bisa menunjukkan jalan untuk kita. Mungkin itu adalah cara untuk membangunkan kepercayaan diri yang kembali. Gimana Pak? Sangat Pak, sangat mengenal Pak. Baik. Ada lagi untuk motivasi? Tidak. Baik, kita lanjut di sini ada pentingnya kewirausahaan dalam pembangunan desa. Mengapa penting? Saya Pak, Ya. untuk pentingnya kewirausahaan itu dalam pembangunan desa karena kewirausahaan itu berperan penting dalam mendukung faktor ekonomi dari desa tersebut. Iya benar. Karena boleh masuk. Baik, terima kasih Bu Zere. Kenapa penting? Karena dalam pembangunan desa itu dengan adanya kewirausahaan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, mengurangi kemiskinan dan juga menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat pedesaan yang dimana pedesaan ini sangat minim dalam lapangan pekerjaan. Banyak dari masyarakat desa itu pergi merantau karena di desa tidak dapat lapangan pekerjaan. Itulah guna mengapa penting kewirausahaan dalam pembangunan pedesaan. Karena dengan banyaknya kewirausahaan, banyak pendapatan masyarakat,
desa tersebut sedikit demi sedikit akan maju dengan membantu ekonomi lokal tersebut. Apa sudah terjawab tadi? Tidak. Ada lagi yang bertanya tentang pentingnya kewirausahaan dalam pembangunan pedesaan? Tidak, Tidak. Pak. Kita lanjut, di sini ada strategi pemberdayaan kewirausahaan. Strategi pemberdayaan kewirausaaan meliputi pelatihan kewirausahaan, pemberian akses modal dan dukungan infrastruktur. Pemberdayaan juga melibatkan ciptaan jaringan kerja dan pengembangan keterampilan. Mungkin bagi kami sangat penting untuk memberikan akses modal untuk masyarakat memulai kewirausahaannya. Itulah guna pelatihan kami datang kemari. Untuk pertemuan selanjutnya itu pasti ada sesi mentoring juga. Kami memberikan modal untuk Bapak Ibu sekalian. Mungkin kalau sekarang saya akan menjelaskan teori demi teori pemahaman tentang kewirausahaan itu tersebut sebelum kita melanjutkan tahap selanjutnya. Terus di sini ada studi kasus kewirausahaan pedesaan. Studi kasus sukses kewirausahaan pedesaan dapat menginspirasi dengan contoh pengembangan produk lokal, pemanfaatan sumber daya alam dan ciptaan nilai tambah. Studi kasus juga menunjukkan dampak positif kewirausahaan terhadap masyarakat pedesaan. Baik, lanjut. Di sini ada tantangan dan peluang kewirausahaan pedesaan. Ada yang tahu sebenarnya tantangan dan peluang dari kewirausahaan pedesaan? Tidak, Pak. Saya Pak. Oh, mantap Pak Joko ya, terus ya. Menurut saya Pak, tantangan dan peluang kewirausahaan di pedesaan itu bahwa tantangan itu transportasi Pak. Transportasi. Bagaimana tadi Bapak sampaikan bahwa transportasi di daerah 3T itu memerlukan dana yang sangat luar biasa untuk akses ke kota Pak. Sekian dari saya Pak. Iya benar. Itu tadi keterbatasan sumber daya. Karena banyak dari desa-desa terpencil itu aksesnya dari kota menuju desa tersebut sangat jauh, jadi menyulitkan atau sulit untuk masyarakat membuka usaha tersebut. Untuk peluangnya ada yang tahu? Tadi tantangan juga, peluang? Nggak ada. Jadi yang pertama itu tadi tantangannya sebenarnya Pak Amin, meliputi keterbatasan akses pasar, sumber daya terbatas. Namun terdapat peluang dalam mengembangkan produk unggulan, pemanfaatan teknologi dan peningkatan akses pasar global. Untuk peluang kewirausahaan pedesaan ini mungkin bisa dari sumber daya manusianya, sumber daya alamnya juga bisa dimanfaatkan. Banyak, apalagi di desa-desa itu saya kira banyak sekali sumber daya alam yang bisa diambil, yang bisa diolah, yang bisa dikembangkan untuk menjadi suatu produk yang bisa dijual nanti. Terus mungkin itu saja untuk penjelasan kali ini. Mungkin kesimpulan yang bisa kita ambil dari pelatihan ini, kewirausahaan memiliki peran krusial dalam pembangunan pedesaan melalui penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan ekonomi lokal. Dengan mentalitas kewirausahaan yang kuat, pedesaan dapat berkembang secara berkelanjutan. Terima kasih. Dari penjelasan panjang saya tadi, ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak ada. Pak, saya Pak. Baik. Nah, jadi pertanyaannya itu bagaimana meningkatkan kewirausahaan jika dilihat dari aspek SDM masyarakat tersebut? Oke. Baik, terima kasih pada pemirsa yang sudah bertanya. Tadi pertanyaannya bagaimana meningkatkan Kewirausahaan, Bapak. kewirausahaan dari sisi sumber daya manusianya. Ya. Inilah gunanya pelatihan kami datang ke sini dengan memberikan pemahaman tentang apa itu kewirausahaan, seberapa pentingnya itu desa mereka, seberapa pentingnya itu mereka. Mungkin bisa untuk keberlanjutan hidup mereka ke depannya, memberikan pemahaman mereka seputar itu. Mungkin kurang puas atau ada yang ingin bertanya lagi? Sudah cukup, Bapak. Baik, terima kasih. Ada yang ingin bertanya lagi? Nggak ada. Ya. Mungkin pertemuan kita selanjutnya itu akan membahas tentang cara kita memanajemen dari proses atau manajemen kita selama kita berwirausaha. Cara kita memulai
manajemen itu semua. Mungkin segini saja yang bisa saya sampaikan sekarang. Lebih kurang saya minta maaf. Minta maaf aja kok. Lebih kurang saya minta maaf. Saya akhiri. See you next time. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.